Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Sehat selalu ya. Alhamdulillah, pada video kali ini Ustadz akan membahas tentang bacaan surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai terakhir. Akan tapi sebelum menginjak ke surat tersebut, kita perlu meluruskan niat kita ya. Kita perlu meluruskan keinginan kita. Keinginan kita itu sebenarnya untuk apa? Untuk mencapai target. Kalau untuk mencapai target itu sebenarnya hanya bonus saja. Tapi seharusnya kita meluruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencapai target. Kalau mencapai target, insya Allah Allah akan bantu dengan keinginan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Taib ya. Jadi kita perlu luruskan niat kita untuk bisa menghafal Al-Qur'an, mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap huruf yang akan kita baca, setiap huruf kalimat yang kita akan baca itu nanti akan bernilai ibadah dan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita niatnya berbeda, tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang perbuatan yang sia-sia. Jadi perlu kita luruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita perlu untuk belajar tajwid karena hukumnya ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Tapi kalau kita sudah tahu hukumnya, kemudian kita memakai hukum tersebut, tidak memakai hukum tersebut ketika waktu membaca Al-Qur'an, dan itu kesalahan yang disengaja, maka itu akan mendapatkan dosa. Akan tetapi kita sudah tahu hukumnya, kemudian kita pakai, maka itu akan berbuah pahala. Taib, Ustaz baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Baik, Ustaz akan membahas tidak semua ayat yang nanti Ustaz akan bahas, akan tapi beberapa ayat saja. Di ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalaha, huruf H ini adalah huruf yang paling mudah, huruf yang paling ringan sekali ketika waktu kita membaca. Akan tapi jangan sampai kita membacanya dari dada, ha. Tidak. Akan tapi huruf H ini adalah huruf tenggorokan, di mana bacaannya itu waktu di tenggorokan saja dikeluarkannya, bukan dari dada. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ini adalah tingkatan huruf tenggorokan yang ada di tenggorokan. Jadi yang paling dasar di tenggorokan itu adalah huruf alif dan huruf H. Kemudian naik ke atasnya lagi itu ada huruf H dan huruf A. Kemudian naik di atasnya lagi yang paling ujung tenggorokan itu adalah huruf Kha dan Gha. Nah, di sini jangan sampai kita membaca akhbaroha. Dibaca akhbaroha, tidak dibaca Nah, ini pengaruh juga bentuk mulut. Akhbaroha, bentuk mulutnya seperti ini. Akhbaroha, ketika waktu kita membaca Kha dalam keadaan fathah, maka kita sesuaikan dengan bacaan Kha ketika waktu berada dalam keadaan sukun. Akhbaroha. Kemudian selanjutnya bi anna rabbaka awhalaha. Awha berada di tengah ya. Yang tadi sudah kami sampaikan, awhalaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal ini nun sukun ketemu huruf ya, di mana hukum ini adalah hukum idgham bi ghunnah. Dimasukkan idgham itu dengan mendengung, kemudian ghunnah itu idgham itu memasukkan
Gunnah itu dengan mendengung, ya, bi gunnah. Maka dibacanya itu dua ketukan. Faman ya'mal, bukan faman ya'mal, tapi faman ya'mal, dua ketukan saja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Di sini ada hukum, ya, hukumnya itu adalah di babun nun sakinati wat tanwini di dalam kitab Matan Jazari itu disebutkan bahwasanya apabila ada nun sukun di sini atau tanwin itu bertemu dengan huruf sya, maka dibacanya itu adalah ikhfa hakiki. Ikhfa itu samar-samar, ya. Dibacanya samar-samar. Wa man ya'mal mithqala dzarratin sya, dan persiapan untuk mengucapkan huruf sya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin sya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu adalah bacaan surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai selesai, ya. Dimana bacaan ini harus kita praktekkan, hukum bacaan ini harus kita praktekkan di bacaan kita, di dalam kehidupan kita, ya. Ketika waktu kita sholat, kita perlu mempraktekkan apa yang sudah Ustaz sampaikan ini bisa dipraktekkan dalam keadaan ketika waktu kita sholat, karena ilmu yang dimana ketika waktu ilmu itu diulang terus menerus itu pasti akan berbuah pahala, ya, dan itu tidak akan lupa seperti itu. Dan demikian yang bisa dapat Ustaz sampaikan. Ustaz akhiri, khairu kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.